bersama Al-Ustadz Dr. Adian Husaini. Dia adalah salah seorang pimpinan di Dewan Dakwah Pusat. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para istri Nabi, keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Al-Mukarram Ustadz Adian, terima kasih telah menyempatkan waktunya ya bisa bersama kita. Hari ini Ustadz, kita berharap Ustadz bisa menyampaikan materi yang berhubungan dengan mendidik dai ilallah yang beradab dan tafakuh fiddin. Wabil khusus ini sebagai pembekalan di awal perkuliahan mahasiswa Akademi Dakwah Indonesia Dewan Dakwah Provinsi Jawa Barat angkatan ke-8 Ustadz. Ya. Ya. Dihadiri juga, diikuti juga acara ini, kuliah umum ini oleh alumni ADI yang sebelumnya, yang sekarang sudah sebagian ada yang kuliah di STID Muhammad Natsir, ada yang sudah selesai, juga diikuti oleh guru-guru RA Fatimah Al-Hajiri, yaitu RA yang dibentuk dan dibikin oleh Dewan Dakwah Jawa Barat. Juga diikuti oleh para guru, para asatid Madrasah Ibtidaiyah Fatimah Al-Hajiri. Dan juga diikuti juga oleh beberapa DKM yang ada di bawah binaan kita. Nah, hadirin serta para mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk selanjutnya mari kita menyimak paparan yang akan disampaikan oleh Dr. Ustadz Adian Husaini dengan 2 termin. Yang pertama pemaparan kurang lebih 40 menit ya, 40 sampai 1 jam. Kemudian selanjutnya kita akan mengadakan tanya jawab. Untuk selanjutnya kepada Al-Ustadz Adian Husaini kami persilakan. Mangga Ustadz. Baik, terima kasih Ustaz Roin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Saat rohin yang dimuliakan Allah, para guru, ya, para mahasiswa ADI dan hadirin sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Ini nikmat Allah yang sering kita kita abaikan, ya. Betapa kita punya mata, punya telinga, punya kesehatan. Bagi saya yang sudah umur 55 tahun ini betul-betul menjadi peringatan gitu ya, peringatan betapa pentingnya kesehatan itu, karena sudah banyak sekali teman-teman saya di grup WA SMP yang beritanya rutin ya, sudah menghadap Allah. Teman kuliah saya begitu juga, sudah banyak sekali yang ya, kalau umur saya 55 tahun ini kan Ustaz, apa itu juga maaf ya. Tadi nggak dengar ya? Udah, sekarang udah. Sekarang sudah ya, insyaallah. Jadi alhamdulillah ya, pertama kita dikasih Allah nikmat kesehatan, dan kedua kita punya nikmat waktu ya. Kan 2 nikmat ini yang kata Rasulullah sering kita lupa, sering kita lalai untuk sehat dan waktu luang. Nah ini gitu ya, itu harus dimanfaatkan betul ya, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Apalagi nanti Rasulullah SAW bersabda kan, di hari akhir nanti ya, tidak beranjak ya kaki seorang hamba sampai dia ditanya 4 hal ya. Lantazula qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala ya an arba'i khisalin. Enggak akan beranjak ya kaki seorang manusia, kita semua nanti di akhirat sampai ditanya 4 hal. Nah, yang menarik yang pertama itu an syababihi ya, tentang masa muda itu.
ya, untuk apa digunakan di masa muda ini. Karena ini waktu spesial nih, waktu ya, pada seorang hamba, ya, kebaikan agama, ya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya, salah satu dari ciri kualitas keislaman seseorang itu ditentukan dari kemampuan dia untuk meninggalkan hal-hal yang tidak patut, ya, bukan hanya yang haram, tapi yang tidak bermanfaat, ya, hal yang tidak berguna. Jadi masa muda ini masa yang sangat berharga, ya. Saya dulu waktu seusia antum tuh masih saya di SMP gitu ya. Saya dulu kaki saya bisa menggantung 2 kaki di atas gitu ya. Saya di bawah gitu saya masih bisa berenang nyeberangi Bengawan Solo waktu itu. Waktu saya mahasiswa IPB tingkat 1 tahun 84 tuh saya masih bisa push up menggenggam 30 kali. Gitu. Sekarang push up dulu waktu saya lulus IPB berat saya nggak sampai 50 kilo, sekitar 50 kilo. Sekarang berat saya sudah 89 kilo. Jadi itu sudah terasa betapa nikmatnya waktu itu, ya. Waktu saya di SMA itu saya tinggal di pesantren, itu hampir tiap malam saya bisa sholat tahajud, hampir tiap malam. Ya, padahal untuk saya sholat tahajud waktu itu di pondok susah. Saya harus pondok saya itu tidurnya nggak pakai alas, nggak pakai bantal gitu ya, dan di pinggir sawah, jadi tempatnya agak mengerikan. Gitu. Tapi waktu itu saya di SMA, kebetulan juara satunya itu selalu Cina Kristen. Nah, jadi saya bersemangat untuk mengalahkan dia. Jadi tiap malam saya usahakan untuk tahajud dan saya dapat resep dari bukunya Kiai Najih Ahyad. Dulu beliau pembina Dewan Dakwah juga, yang almarhum, beliau seorang ulama, seorang alim. Waktu itu saya nggak kenal beliau karena saya masih SMA, tapi bukunya bagus sekali. Judulnya Iman Jalan Menuju Sukses. Nah, itu kalau bisa dibaca buku itu. Itu buku pegangan saya waktu saya SMA. Ya, Iman Jalan Menuju Sukses. Nah, itu memberikan semangat untuk bagaimana kita orang Muslim harus bisa mengalahkan orang kafir. Waktu itu semangat saya bukan begitu, semangat saya gini, saya kan orang pondok, masa kalah sama anak SMA gitu. Jadi nggak boleh kalah gitu. Jadi tiap malam saya doakan ya, supaya bukan saya doakan jelek, tapi supaya saya bisa mengalahkan dia. Alhamdulillah di akhir kelulusan doa saya dikabulkan Allah. Gitu. Di akhir kelulusan saya bisa nomor 1 aku. Itu saya merasakan semangat itu ya. Jadi saya ingat masa-masa usia 19-20 tahunan itu keemasan lah, seperti usia antum semua sekarang yang masih masuk ADI ini. Jangan sampai itu dilewatkan. Ya, sayang sekali. Saya waktu SMA saya harus belajar SMA negeri, saya harus bertarung dengan banyak orang gitu ya, sampai akhirnya saya masuk IPB. Tapi pada saat yang sama saya di pondok harus mengaji, kadang-kadang sehari saya ngaji 5 kali. Jadi habis subuh saya sudah ngaji, itu saya sudah bawa tas, langsung jalan kaki ke sekolah, hampir 2 kilo. Saya jalan kaki sambil menghafal nahwu sorof itu, mahfudot, bahasa Arab itu sambil, kadang saya menghafal itu di jalan, sambil jalan. Pulang itu istirahat, sore saya sudah ngaji kitab fikih. Habis maghrib saya ngaji taksin. Ya, habis isya saya ngaji lagi nahwu sorof fikih dan sebagainya. Itu saya baru belajar buku SMA itu kira-kira jam 2 pagi, jam 3 pagi. Gitu. Jadi itu saya merasakan waktu itu nikmat sekali gitu, indah sekali. Ya, sekarang ini sudah kamar mandi ada di dalam kamar gitu ya. Fasilitas sudah tapi kadang-kala fisik, kekuatan sudah tidak seperti dulu, ya. Jadi ini tolong makanya masa muda ini penting untuk disyukuri, ya, digunakan sebaik-baiknya. Kemudian tentang tema kita hari ini gitu ya, tema kita adalah tentang bagaimana kita menjadi dai, ya. Tentu yang pertama adalah kita harus yakin ya bahwa kita semua ini adalah dai, ya, karena eksistensi umat Islam itu, gitu ya, itu bergantung kepada fungsinya. Jadi sama dengan orang-orang misionaris, mereka mengatakan gereja itu ada kalau
dia menjalankan misi gitu. Bukan karena dia beragama Kristen. Jadi kalau kamu orang Kristen tapi kamu tidak menjalankan misi kamu, itu kamu sama dengan tidak ada. Dan maka orang-orang Kristen sekarang misalnya dia mengeluarkan buku ya, ada judulnya Beriman Secara Radikal, itu yang dari penerbit Katolik. Ada di yang belum lama ini terbit juga buku Being Radical for Jesus, menjadi radikal untuk Yesus. Nah, itu baca buku itu kamu akan tahu bagaimana kekuatan mereka mengkader ya misionaris-misionaris yang maksudnya radikal di situ adalah siap mati untuk menjalankan misi Yesus itu. Dan mereka punya target Indonesia adalah negara yang ladang yang siap panen. Ya, itu ada beberapa artikel yang sudah saya tulis, nanti klik tentang Indonesia ladang yang siap panen itu. Bahkan di Bandung pernah terbit buku ya, judulnya Bangkitnya Generasi Ekstrim. Bukan hanya radikal, tapi generasi ekstrim. Karena mereka untuk menjalankan misi, ya, mereka harus menjadi ekstrim. Kata ekstrim di situ artinya adalah mereka betul-betul ya di luar kebiasaan. Nah, itu baca mereka bagaimana orang-orang Kristen dulu ada tokoh pendiri CSIS ya, CSIS ya, Center for International and Center for the Study of International Center for Strategic and International Studies ya. Itu pendirinya namanya Pater Bik, ya, seorang pastor dari Belanda yang dia punya program namanya Chosebul. Ya, ada biografinya Pater Bik gitu. Kamu baca biografi Pater Bik itu, dia punya program namanya Chosebul, kholwat sebulan. Jadi kader-kader pemuda Katolik ya dilatih selama sebulan oleh Pater Bik dan latihannya luar biasa. Latihannya itu sangat disiplin ya, militer gitu ya. Dan Pater Bik ini punya punya bisa dikatakan keahlian ya, termasuk di bidang arsip ya. Nah, nanti dia pendiri CSIS itu. Nah, salah satu contoh anak-anak muda Katolik yang nanti sebagian menjadi tokoh-tokoh Katolik terkemuka di Indonesia seperti Yusuf Wanandi, Sofyan Wanandi, Harican Silalahi, ya, Kosmas Batubara, nanti menjadi top levelnya di Indonesia. Politisi, pengusaha itu adalah kadernya Pater, keras dan sangat disiplin. Sampai ada latihannya itu ya, mereka diikat ya di satu ruangan, ya kemudian di situ ruangan itu gelap ya, dan dia di situ dibiarkan digigit nyamuk, harus tahan. Ya, jadi tidak boleh dia mengeluh semalaman itu. Nah, ada lagi nanti kalau dia disuruh lari, kalau yang tertinggal ditendang sama Pater Bik gitu. Ya, ada yang misalnya cerita dia mengatakan, kamu mau berjuang untuk Yesus, siap. Oke, terus Pater Bik yang lepas cincinnya, cincin itu dibuang ke kolam yang ada lumpurnya. Kamu cari sampai ketemu itu. Kalau kamu nggak bisa ketemu, kamu bukan kadernya Yesus. Jadi para mahasiswa semua terutama nanti kita harus mempelajari ya bagaimana Indonesia ini gitu kan, mengapa jumlah kita yang sekarang resminya kita masih 87%. Tapi kalau kita baca dari situs-situs misionaris di Indonesia, jumlah kita sekarang ini sudah tinggal 80 atau 70% antara itu. Karena mereka mengklaim mereka sudah 20%. Kalau resminya misalnya orang Protestan sekitar orang Katolik sekitar 4%, orang Protestan sekitar 6 atau 7%. Ya, tapi itu beberapa contoh ya. Nah, sekarang apa kaitannya dengan kita gitu. Kita ini Rasulullah mengingatkan bahkan sejak dini ya, nilai-nilai perjuangan itu harus ditanamkan orang tua. Nah, saya mengamati berbagai lembaga pendidikan, mungkin ratusan sekolah, pondok pesantren saya kunjungi gitu. Jadi kita ini sekarang misalnya mengalami zaman kebangkitan pendidikan luar biasa. Animo masyarakat kita sama alhamdulillah gitu ya. Waktu Munas CSIT ketiga di Palembang tahun 2013, waktu itu saya sampaikan ada sekitar 1.700 sekolah yang bergabung di CSIT itu 2013. Ya, itu saya sampaikan bahwa alhamdulillah dalam 25 tahun ya terakhir ini gitu ya, kita mengalami kebangkitan pendidikan, kebangkitan lembaga pendidikan Islam. Nah, sekarang di tahun mulai 2020 ini gitu ya, saya menyebut kita sekarang memasuki gelombang kedua dari kebangkitan pendidikan Islam.
Ya, gelombang pertama itu adalah lembaga-lembaga pendidikan Islam itu telah meraih kepercayaan dan pengakuan. Ya, sekolah-sekolah gitu ya, sekarang banyak sekali yang diminati. Sekolah-sekolah Islam itu luar biasa. Ya, di satu kota sampai saya dengar ya, ada sekolah negeri yang tiap tahun itu tutup. Ya, karena orang-orang Muslim sekarang berbondong-bondong mencari sekolah Islam. Ya, nah itu kebangkitan gelombang pertama. Apa yang didapat dari situ adalah pengakuan dan kepercayaan. Ya, sampai saking percayanya umat Islam ya kepada lembaga pendidikan Islam, mereka rela mau membayar yang sangat tinggi. Satu SMA di Lembang, SMA Islam yang saya pernah ngisi di sana, itu uang masuknya itu 150 juta. Itu SMA. Ya. Di Serpong itu ada satu SMP Islam, boarding gitu ya. Uang masuknya 135 juta. Uang bulanannya 8 juta. Itu SMP, tingkat SMP. Dan itu banyak orang Islam yang masuk. Ya, di Malang ada SD baru berdiri, SD Islam gitu ya, itu sudah inden sampai 2 tahun. Padahal uang masuknya itu sekitar 40-an juta SD itu. Uang masuk ADI berapa juta, Ustadz Roin? Ya. Nah, itu. Itu orang mau masuk ke situ. Ya, apa yang dicari? Artinya sekolah-sekolah Islam ini mendapatkan kepercayaan. Ya. Itu nggak didapat kepercayaan seperti itu ya pada lembaga pendidikan Islam, lembaga politik misalnya. Nah, ini harus kita syukuri ya. Tapi sekarang justru yang menggembirakan lagi, sekarang kita masuk gelombang kebangkitan kedua. Kebangkitan kedua itu adalah sekarang lembaga-lembaga pendidikan Islam banyak yang mulai mengokohkan ya jati dirinya sebagai lembaga pendidikan Islam yang sejati. Ya, beberapa lembaga sekarang membentuk kutab-kutab, membentuk lembaga non formal ya yang mereka ingin betul-betul kurikulumnya, gurunya betul-betul Islami ya. Nah, jadi itu satu tahapan gelombang kedua. Nanti insya Allah kapan-kapan saya akan cerita khusus tentang bagaimana masa depan pendidikan Islam. Jadi saya fokus kita sekarang adalah apa sebetulnya yang tapi tadi begini. Begitu maraknya lembaga pendidikan Islam ya, tapi kenapa itu tidak nyambung, ya kan? Tidak nyambung dengan fenomena di lapangan. Coba mungkin antum dari tadi malam mengikuti perkembangan, ya, perkembangan kasusnya Syekh Ali Jabir ya, yang ditusuk. Ya, sebelum ini ada beberapa ustadz yang sampai terbunuh, ya, yang dibunuh, gitu kan, yang dibunuh, ditusuk, gitu ya. Ya. Nah, saya mau cerita lagi. Jadi, tapi kenapa kita misalnya ya pendidikan Islam ini marak, gitu ya. Tapi kenapa kita kalah di media? Kenapa kita kalah di ekonomi? Ya, kenapa kita kalah di aspek hukum? Ya, kenapa kita bahkan kita terasa seperti teraniaya, gitu ya, di negeri kita yang mayoritas Muslim ini? Ada apa sebenarnya? Jadi seperti nggak nyambung, jumlah kita mayoritas, ya, umroh luar biasa orang Indonesia ini, masya Allah, kalau kita umroh itu di mana-mana ketemu, di sudut-sudut manapun, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ketemu orang Indonesia, gitu ya, itu luar biasa maraknya. Tapi kenapa dalam berbagai aspek, ya, orang Islam itu tidak disegani? Nah, ini marilah kita introspeksi, ya. Ini kan Rasulullah SAW sudah mengingatkan, ya, dalam sebuah hadis yang terkenal, ya, ila tabayatum bil ainah wa taqattum adnabal baqari, ya, wa raditum az-zar'a wa taraktumul jihada sallallahu alaikum dhullan la yangzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Ya. Ini hadis yang sangat penting kita perhatikan. Kata Rasulullah, jika kamu sudah berbisnis dengan sistem ainah, nanti silahkan dibaca sistem ainah itu, dan jika kamu sudah sibuk megangi ekor sapi, watakhotum atnabal baqori, ini nggak ada hubungannya dengan partai, ya, yang simbolnya sapi nggak ada. Tapi hadisnya memang begitu. Jika kamu sudah sibuk megangi ekor sapi, waraditum az-zar'a, dan kamu ridho, ya, dengan urusan pertanian, ya, artinya kamu sibuk urusan dunia lah, gitu ya. Dan
taraktumul jihad, dan meninggalkan jihad, kata Rasulullah, sallallahu alaikum dhullan, maka Allah akan menjadikan kamu hina. Kamu akan dikuasai dengan kehinaan. Kamu akan jadi manusia-manusia yang hina. Jadi ya, la yang zi'uhu, nah Allah tidak akan mencabut status hina itu, kehinaan itu, hatta tarji'u ila dinikum, sampai sampai kalian ya kembali kepada agama kalian. Nah, ini ya sekalian. Jadi sekalian ya para mahasiswa ini, jadi kalau tidak ada semangat jihad, ya nggak ada semangat ya, maka kamu akan itu gitu ya. Itu dikaitkan ya, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnabillah. Ya, kuntum khairu ummatin, kamu adalah umat yang mulia ya, yang dikeluarkan untuk manusia. Nah, di sini ya fungsi umat Islam itu di situ. Jadi apa itu kemuliaan itu? Langsung dikaitkan karena ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, karena kamu berjuang menegakkan kebenaran dan kamu melawan kemungkaran. Kamu beriman pada Allah. Jadi umat Islam itu akan mulia kalau dia berjuang, ya. Jadi makanya penyair Mesir Shauqi Bek itu ya, kata-katanya sering dikutip oleh Kiai Haji Imam Zarkasi, innal hayata aqidatun wa jihadun. Sungguhnya hidup itu pada intinya adalah bagaimana kita menjaga akidah kita, dan intinya adalah bagaimana kita berjihad fisabilillah. Nah, itu yang di situ. Makanya kenapa nilai perjuangan itu harus ditanamkan sejak di keluarga itu. Ya, di situ pentingnya. Saya jawab beberapa pimpinan sekolah gitu ya, yang bertanya ke saya, kenapa kok murid-murid kami ini gitu ya, sudah kami didik bertahun-tahun ya, begitu keluar kok mereka seperti lepas dari agama. Apalagi kalau dia sudah kuliah, sebentar aja kuliah kan sudah jadi liberal ya. Kuliah sudah lupa ya dengan ininya. Mengapa bisa seperti itu? Saya sampaikan barangkali Ustadz, saya bilang barangkali ya, dugaan saya ini, kita lupa memperhatikan surat Luqman ayat 17. Ini perjuangan ya, mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min asmil umur. Ya, wahai anakku, sholat ya, dirikan sholat itu, dan nggak berhenti sampai di situ ya. Sholat itu modal ya, modal. Setelah itu apa? Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min asmil umur. Ya, jadi tegakkan sholat dan menjadilah kamu seorang pejuang. Jadilah kamu seorang pejuang. Ya, itu semua nafas, ya, semua kita, tugas utama kita, Bang Hussein Umar, ya, Pak Hartono Marjono, ya, guru-guru saya itu, apa yang mereka sampaikan ke saya itu sederhana, jadilah pejuang. Ya. Saya ada beberapa orang yang saya tahu